Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 4 bagian yang D, yaitu hikmah zakat. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu lakukan jika melihat keadaan seperti gambar tersebut? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Anak-anak yang solih dan solihah, seperti yang telah kita ketahui pada materi sebelumnya, bahwa zakat merupakan ketentuan Allah yang berhubungan dengan harta benda yang termasuk rukun Islam ketiga, dan hukumnya wajib ain atau fardu ain bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang hartanya telah mencapai nisab atau ukuran tertentu. Kewajiban ini belum sepenuhnya disadari oleh sebagian besar kaum muslim. Hal ini dikarenakan banyak yang kurang memahami hikmah zakat bagi kehidupan. Apa sajakah hikmah berzakat itu? Pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Membersihkan harta maksudnya adalah membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada yang berhak. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat itu bermanfaat untuk melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan bagi orang lain. Inilah hikmah zakat yang akan membawa banyak keselamatan untuk kita semua. Dengan membayar zakat, Muslim telah masuk ke dalam kelompok orang yang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang kikir. Alasannya, jika seseorang sudah terbiasa memberi dalam bentuk apapun yang bermanfaat, seperti pengetahuan, uang, atau kebaikan, dirinya akan merasa lebih lengkap ketika telah memberikan sesuatu yang berarti untuk orang lain. Beberapa orang memiliki nasib kurang beruntung dibandingkan yang lainnya. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika membantu orang-orang yang kurang beruntung. Dengan begitu, akan mengurangi rasa iri atau prasangka buruk yang ada di dalam hati. Hikmah yang kedua yaitu membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi, karena penghasilannya kurang maupun ketika terkena musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Hikmah yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Rasa empati atau tenggang rasa saat berzakat menimbulkan perasaan bahwa kita memiliki saudara sesama yang harus diperlakukan dengan baik, sebagaimana kebaikan atau karunia Allah yang telah diberikan kepada kita yang harus disyukuri dengan cara tersebut. Hikmah yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Seorang muslim harus jujur dan tanggung jawab atas harta yang merupakan amanah dari Allah, karena segala perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Anak-anak yang solih dan solihah, perlu diketahui bahwa tanggung jawab terhadap harta yang dilakukan oleh seorang muslim, yang pertama, meyakini harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Yang kedua, sumber harta itu harus berasal dari yang halal dan baik. Ketiga, memperoleh harta dengan cara yang halal dan baik. Keempat, menggunakan harta untuk kebaikan atau dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, untuk zakat, infak, ataupun sedekah lainnya. Yang terakhir, mempertanggungjawabkan harta tersebut di dunia dan di akhirat. Tidak boleh boros, tamak, atau rakus. Hikmah yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dari Allah harus dipergunakan untuk kebaikan. Misalnya berzakat. Dengan membayar zakat dapat mengingatkan bahwa hakikatnya manusia itu tidak memiliki apapun. Harta yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh disombongkan. Anak-anak yang salih dan salihah, itu tadi beberapa hikmah zakat yang telah kita ketahui. Jangan menunggu kaya untuk berbagi, zakat kita pertolongan untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Mengapa harus berzakat bagi yang mampu? 2. Bagaimanakah jika zakat dengan niat pamer? Jelaskan. 3. Sebutkan 3 hikmah berzakat. 4. Apa sajakah kewajiban terhadap harta? Demikian pembelajaran pada video kali ini. Dilanjutkan materi yang kelima, yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan membaca doa setelah belajar bersama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Cukup sekian, semoga materinya bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.